Perkenalkan, namaku Anissa Bahar dengan NIM 27023023515. Di sini aku akan membuat video independent learning di mana aku akan menjelaskan terkait metode FIFO, LIFO, dan AlphaRugged-Cost. Hai semuanya, selamat datang di video kita kali ini. Hari ini kita akan belajar terkait 3 metode penting dalam pengelolaan persediaan. Yang pertama ada FIFO, kemudian ada LIFO, yang ketiga ada AlphaRugged-Cost. 3 metode ini sangat penting dalam pengelolaan persediaan. Biasanya 3 metode ini memang digunakan dalam akuntansi atau manajemen persediaan. Yuk mari kita bahas. Yang pertama adalah metode FIFO atau metode first in first out, yang artinya barang yang pertama kali masuk ke gudang adalah barang yang pertama kali keluar, atau lebih gampangnya itu adalah barang yang pertama kali dibeli oleh suatu perusahaan adalah barang yang pertama kali dijual kepada konsumen. Nah, biasanya metode ini itu digunakan ketika suatu perusahaan menjual suatu produk yang memang produknya itu memiliki ketahanan yang sangat rendah. Contohnya seperti makanan. Yang kedua adalah metode LIFO atau metode last in first out. Nah, metode LIFO ini kebalikannya dari metode FIFO. Tadi kan kalau misalnya metode FIFO itu adalah metode di mana barang yang pertama kali masuk ke gudang adalah barang yang pertama kali keluar. Nah, berbeda dengan metode LIFO. Kalau metode LIFO atau last in first out itu adalah barang yang terakhir kali masuk ke gudang adalah barang yang pertama kali dikeluarkan oleh gudang. Jadi LIFO ini kebalikannya dari metode FIFO. Yang ketiga adalah AlphaRugged-Cost atau metode rata-rata. Dengan metode ini kita bisa menghitung biaya rata-rata setiap unit atau barang. Nah, sekarang supaya kalian juga lebih paham terkait 3 metode tersebut, aku akan memberikan sebuah contoh soal dan menjelaskan jawabannya dengan menggunakan 3 metode tersebut. Dalam contoh soal dijelaskan bahwasannya perusahaan memiliki data pembelian pada tanggal 1 Januari, perusahaan membeli 10 unit dengan harga per unitnya itu 100. Jadi totalnya adalah 1000. Kemudian pada tanggal 5 Januari, perusahaan membeli 15 unit dengan per unit itu harganya 120. Jadi totalnya 1.800. Kemudian pada tanggal 10 Januari, perusahaan membeli 20 unit dengan per unit itu harganya 130. Jadi totalnya 4.600. Di akhir bulan menunjukkan bahwa jumlah produk yang terjual itu sebanyak 25 unit. Berdasarkan keterangan di atas, hitunglah cost of goods sold-nya dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan AlphaRugged-Cost. Sekarang dengan contoh soal tersebut, kita akan mencoba untuk menjawab dengan menggunakan metode FIFO terlebih dahulu. Diketahui bahwasannya di soal, produk yang terjual itu sebanyak 25 unit. Berarti ketika menggunakan metode FIFO, maka unit yang keluar terlebih dahulu itu adalah di tanggal awal. Terus kalau kalian masih bingung kenapa kok di tanggal awal terlebih dahulu, karena sekarang itu kita menggunakan metode FIFO yang mana first in first out. Barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Jadi ending inventory-nya itu pada tanggal 10 Januari dengan 20 unit. Per unitnya itu 130, jadi totalnya 4.600. Nah, sekarang kita akan menghitung cost of goods sold-nya atau harga pokok penjualan. Diketahui bahwasanya cost of goods available for sale itu sebesar 7.400. 7.400 ini didapat dari jumlah uang yang keluar di awal pembelian tadi itu dijumlah semua. Kemudian last ending inventory-nya itu sebesar 4.600 didapat dari total ending inventory-nya.
Kemudian ketika memang sudah diketahui semuanya, dikurangkan untuk mengetahui cost of goods sold-nya, yaitu sebesar 2.800. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba menjawab dengan menggunakan metode LIFO, last in first out. Maka barang yang terjual terlebih dahulu itu pada tanggal 10 Januari dan 5 Januari atau pada tanggal akhir-akhir pembelian. Jadi ending inventory-nya itu pada tanggal 1 Januari sebanyak 10 unit. Per unitnya itu 100, jadi totalnya 1000. Kemudian pada tanggal 5 Januari itu juga sebesar 10 unit. Per unitnya itu 120, jadi totalnya 1200. Setelah itu kita baru bisa mengerjakan cost of goods sold-nya. Diketahui bahwasanya cost of goods available for sale itu sebanyak 7.400. Didapat dari perhitungan kayak awal tadi. Terus diketahui bahwasanya last ending inventory-nya itu sebesar 2.200. Didapat dari penjumlahan ending inventory-nya. Ketika sudah diketahui, maka dikurangi agar mengetahui nilai cost of goods sold-nya, yaitu sebesar 5.200. Kemudian yang terakhir kita akan mencoba untuk menghitung average cost atau rata-rata biaya per unit. Rumus dari rata-rata biaya per unit itu adalah total uang yang dikeluarkan di awal tadi dibagi dengan unit yang didapatkan. Totalnya adalah 7.400 dibagi 45 sama dengan 164. Kemudian rumus dari ending inventory-nya itu sisa produk yang belum terjual dikali dengan rata-rata biaya per unit. Jadi 20 unit yang tersisa dikali 164,4. Hasilnya 3.288. Jika sudah diketahui semuanya, maka kita bisa menghitung cost of goods sold-nya, yaitu 7.400 hasil dari uang yang dikeluarkan pertama kali dikurangi dengan ending inventory, yaitu 3.288. Hasilnya 4.112. Terima kasih sudah mau belajar bareng aku kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Bye!